Oke, jadi yang perlu kita lakukan untuk mengawalinya adalah memberikan asam humat ke media tanam sekitar berupa asam humat buatan sendiri bisa, beli juga bisa. Kemudian setelah itu pemangkasan cabang atau membuat reproduksi batang baru, batang tersier nantinya yang akan dijadikan sebagai tempat pembuahan. Setelah itu penyemprotan insek dan fungi. Setelah itu baru pemberian pupuk bebas, bisa menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik. Semoga bermanfaat. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel. Salam pengangguran di pagi hari, di hari Minggu, bulan Februari ini. Saya mau melakukan mulai awal perawatan lagi ya di pohon anggur ini, karena setelah beberapa bulan yang lalu di tempat saya ini melewati musim hujan yang begitu lebatnya, seringkali turun hujan, sedangkan kondisi tanaman anggur kalau hujan ya jelas terkena hujan tanpa naungan ultraviolet atau plastik ultraviolet ya. Kalau panas ini seperti saat ini sudah mulai keluar panasnya ya. Jadinya saya rasa sudah cukup untuk mengawali penanaman, bukan penanaman sebenarnya, perawatan awal pasca musim hujan. Karena ketika musim hujan kemarin, yang jelas pohon dari anggur kita pasti akan mengalami penurunan kualitas pertumbuhan. Contohnya seperti ini. Di musim hujan kebanyakan daunnya akan mengecil, pertumbuhan stagnat, terlebih lagi serangan jamur ya. Jamur membandel tuh, yang kalau datangnya di musim hujan mainnya royokan, main keroyokan mereka. Belum lagi hama-hama lain. Di musim hujan kemarin saya tidak bisa melakukan apa-apa karena memang ya kondisi cuaca masih seperti itu. Meskipun kita menanganinya dengan menggunakan spray, semprotan, tapi ya akhirnya diguyur hujan juga. Jadinya saya rasa itu hal sia-sia. Sedangkan saat ini curah hujan sudah mulai agak berkurang. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk melakukan mulai perawatan, persiapan untuk pembuahan nanti. Karena meskipun ini batangnya, ini batang tersier, tersiernya sudah besar, hanya saja atasnya ini pada gundul. Kemarin daunnya pada busuk, kering, banyak juga yang rontok ya. Efek dari curah hujan, curah air terlalu tinggi, pertumbuhannya jadi kurang bagus. Nah, untuk perawatan pasca musim hujan ini, saya akan mengawalinya dengan perakaran terlebih dahulu ya. Ini di bawah sini, sebentar saya akan ke situ. Oke, di sini saya akan mulai dengan yang paling bawah terlebih dahulu, yaitu bagian perakaran, dimana di musim hujan kemarin saya jarang sekali melakukan penyiraman. Meskipun tempatnya dinaungi hujan ya, tapi sebelah sini air dari hujan itu merembes, jadi bisa saja dia masuk ke dalam tanah seperti ini ya. Meskipun sudah saya berikan batasan seperti ini, tapi tetap saja namanya akar, kita tidak tahu arah akar itu kemana saja. Sedangkan ini akarnya ya mungkin sekitar umur 2 tahun ya pohon ini. Ini jenis Basanti, yang ini juga varian Gosvi. Di belakang situ ada Donetsky. Meskipun awalnya itu Gosvi, tapi sudah saya ganti atasnya dengan Donetsky. Oke, langsung saja. Langkah untuk mengawali awal perawatan setelah musim hujan yang begitu lebatnya bulan kemarin, saya akan mengawalinya dengan memberikan larutan. Ini dia. Saya menggunakan larutan asam humat. Kalau ini saya ada satu gayung ya, asam humat buatan sendiri. Saya juga pernah membuatnya ini, membuat video tutorial cara pembuatan asam humat dari eceng gondok. Kalau kalian mau membuatnya dengan bahan sendiri, bisa juga dilihat videonya, silakan di scroll, atau nanti bisa juga saya sertakan linknya di deskripsi. Cara pembuatan asam humat dari bahan eceng gondok itu murah sekali, karena kita bisa mencari eceng gondok di sekitar kita, di kali-kali juga banyak. Ini satu gayung saya campur dengan ember sekitar berapa ini ya, mungkin 19-20 liter mungkin ya.
kisaran seperti itu. Kemudian saya ya langsung saja disiramkan. Penyiraman awal perawatan pohon anggur impor, awali dengan asam humat. Oke, seperti inilah kurang lebih ya. Atau jika kalian agak sulit mendapatkan asam humat, membuat dari bahan sendiri, kalian juga bisa membelinya di toko-toko online. Juga banyak tuh yang produk asam humat seperti ini ya. Ini saya ada bubuk warnanya hitam pekat ini. Bentar, saya akan buka terlebih dahulu. Ini dia, warnanya itu seperti ini, hitam pekat. Bisa juga dicampurkan 2 sendok asam humat, langsung diaduk hingga rata ke dalam wadah, lalu siramkan ke pangkal pohon anggur. Kenapa saya menggunakan asam humat? Karena asam humat sendiri ya bagus untuk perkebunan ya, untuk pembenah tanah tentunya, untuk mengawali agar media tanamnya lebih sehat, lebih nutrisi nantinya pupuk yang kita berikan bisa diserap oleh tanaman itu. Jadi kita perlu memperhatikan media tanamnya terlebih dahulu. Kalau media tanamnya sehat, akarnya sehat, penyerapan nutrisi dari pupuk yang kita berikan juga bisa lebih sempurna. Oke, seperti ini caranya ya, sama saja lah seperti tadi. Bisa kita siramkan ke bagian semua pohon yang ingin kita siramkan. Dan ini tentunya nanti akan saya siram semua ya. Ada beberapa pohon di sini, baik yang ada di pot ataupun yang ada di planter bag ataupun yang ada di tanah langsung atau grounding. Kemudian langkah kedua dari perawatan ini adalah mulai melakukan pemangkasan cabang sekunder. Karena di sini seperti dilihat ya, ini ada contoh Gosvi yang saya tanam dengan sistem teralis seperti ini, hanya bermodalkan wadah tempat seperti ini, papan bekas lemari saya rebahkan, saya tidurkan, kemudian saya beri media tanam, dan itu dia sudah miring seperti ini. Ini adalah batang sekundernya. Kemudian batang dari pohon ini yang ke atas ini adalah batang tersier ya. Saya akan melakukan pemangkasan untuk membuat tajuk baru yang nantinya berfungsi sebagai tajuk pembuahan atau batang pembuahan. Ini saya akan awali dengan memotong. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini dulu kali ya. Saya dari sini nggak apa-apa lah. Ini akan saya sisakan beberapa mata tunas yang sekiranya bagus. Kalaupun tumbuh ya tidak apa-apa, tapi nanti bisa disortir lagi ya. Yang penting saya potong terlebih dahulu. Oh maaf. Oke, bismillah. 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah saya pangkas. Ini yang sebelah sini tuh Gosvi, mulai dari sambungan ini. Nah, mulai dari sambungan ini adalah Everest, jenis Everest. Jadi pertumbuhannya memang agak beda ya, karena ini pertumbuhan waktu itu cabang tersier yang saya sambung ujungnya dengan varian Everest. Kemudian saya rebahkan seperti ini, saya buat tajuk baru, dan ini juga akan saya pangkas tentunya seperti ini untuk mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Sini aja lah. Ini juga akan saya pangkas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini juga ujungnya. Oh, ini masih kecil, tidak apa-apa lah. Nanti akan menyusul pertumbuhannya. Setelah pemangkasan,
Setelah melakukan pemangkasan, baru kita bisa melakukan penyemprotan. Penyemprotan itu berupa insektisida dan juga fungisida ya. Nanti akan saya semprot. Setelah saya bersihkan, ini hasil pangkasnya yang di atas ini saya bersihkan semua, membuat tajuk baru, tajuk tersier yang akan dijadikan tempat pembuahan nantinya. Setelah itu baru saya melakukan pemupukan. Pemupukan sendiri saya menggunakan ini dia bahan organik air lindi yang saya siapkan. Itu ada beberapa galon di situ ya, itu sudah tersedia di depan, itu sekalian saya jemur jadi sudah siap digunakan. Dan untuk air lindi, produksi air lindinya sudah masih ada tuh, itu belum saya panen, itu sepertinya itu udah penuh, itu ember yang bawah itu sudah penuh, sudah siap untuk dipanen, dipindah ke galon lagi. Oke, saya rasa cukup sekian ya informasi dari saya bagaimana tata cara mengawali tanam ketika sudah melewati musim hujan untuk pohon anggur. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.